Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novi Alia dengan NIM 241186206001 dari kelas 3E reguler. Dalam kesempatan kali ini saya akan berceramah tentang bersedekah. Tahukah mengapa Islam sangat menganjurkan kita untuk melakukan sedekah? Banyak ulama yang sepakat bahwa sedekah itu memiliki banyak sekali keutamaan bagi dia yang ikhlas melaksanakannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subalatin min atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Yang artinya, penumbangan al-nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkah hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap bulir tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia berkehendak. Dan Allah Maha luas dan Maha lagi mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sudah jelas kita ketahui bahwa tidak akan lagi menjadi jatuh miskin saat kita ikhlas memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan sedekah yang kita keluarkan. Tujuan utama diperintahkannya sedekah adalah untuk mensucikan harta dan diri agar tentram dan batin mereka dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Hal ini sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain itu, banyak sekali keutamaan apabila kita melakukan sedekah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Mengingat waktu yang terbatas, maka di sini saya akan menyampaikan 5 keutamaan bersedekah. Yang pertama, sedekah dapat mendapatkan kita rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Alaf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'datil islahiya wad'u khafla wa ta'amah inni rahmatallahi qaribun min muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah memperbaikinya, dan berdosalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, dengan bersedekah kita dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana hadis riwayat Tarbani dan Ibnu Asakir, sedekah rahasia itu memadamkan amarah ilahi. Lanjut yang ketiga, dengan sedekah kita dapat terhindar dari su'ul khotimah atau mati dalam kondisi dan keadaan yang buruk. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Yang keempat, sedekah mampu menjadi obat bagi orang sakit, yakni penyakit-penyakit yang disembuhkan karena sedekah yang tulus dan ikhlas. Obati orang-orang yang sakit dengan sedekah. Bentengilah hartamu dengan zakat.
dan sesungguhnya zakat itu menolak peristiwa mengerikan dan penyakit. Hadis riwayat Ad-Dalami dari Ibnu Umar. Lanjut yang kelima, dengan sedekah insya Allah hidup akan menjadi berkah dan rezeki bertambah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Aqabun ayat 17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. In turidullaha qada hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu sakurun halim. Yang artinya, jika kamu meminjamkan kepada Allah, pinjamkan yang baik. Niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha membalas jasa lagi Maha Penyayang. Dalam tafsir Quraisy, ayat tersebut memiliki maksud jika kalian menginfakkan harta untuk kebaikan dengan ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan pahala infak tersebut dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha berterima kasih dan Maha membalas orang-orang yang berbuat baik. Lagi Maha penyantun hingga tidak menyegarkan hukum bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Selamat bersedekah, berbagi itu indah. Hari-hari yang Anda lalui akan terasa sia-sia jika Anda melewatinya tanpa bersedekah. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.